Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah energi kamu di bulan Januari. Apakah yang terbaca di Januari 2024? Kita akan bahas ya di sini buat Pisces. Tapi ingat juga buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Pisces. Energi kamu di bulan Januari 2024, apakah yang terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, buat Pisces, aku melihat ya, di bottom of the deck ada transformation. Ada perubahan pada kamu ya. Jadi di bulan Januari 2024, itu akan banyak sekali perubahan-perubahan pada diri kamu, pada kehidupan kamu ya. Ininya pada lingkungan kamu juga, baik itu dalam hal percintaan kamu dan itu juga dalam hal finansialnya kamu ya. Ini semua akan berubah, akan berbeda begitu ya. Oke, Pisces. Kita akan coba lihat di sini. Nah, manifest. Jadi buat Pisces di Januari 2024 ini ya, ada sesuatu yang kamu manifestkan itu akan terwujud. Contohnya apa? Misal dalam hal pekerjaan, aku memang benar-benar akan berjuang lagi nih. Jadi terlihat juga nih perjuangan kamu nantinya di bulan Januari itu banyak hal yang mungkin akan mulai mendekat, mungkin kesempatan, peluang, dan disitulah kamu akhirnya bisa mewujudkan manifest kamu, ya. Oke, buat Pisces ini terlihat. Baik itu mungkin dalam hal percintaan. Selama ini mungkin kamu memanifestkan seseorang, aku itu suka dia loh, aku itu kayak melihat dia itu kayak gimana gitu ya. Tahu-tahu kamu memanifestkan dia. Dan di Januari itu mulai lihat nih, ada kesempatan, ada peluang, ada petunjuk ya. Kamu mulai mendekati dia atau dia mulai mendekati kamu ya. Dan pada akhirnya mungkin ya, itu akan menjadi milik kamu. Seseorang yang kamu manifestkan, itu akan menjadi milik kamu. Oke, ini aku rasakan. Ya, lanjut. Healing. Dan buat Pisces mungkin di tahun 2024, di Januari tepatnya, ya, kamu akan bisa sembuh dari semua keadaan kamu. Kamu akan bisa benar-benar kayak healing di sini. Yang dulunya pernah disakiti, dikecewakan, ya, mungkin dihina atau diabaikan, dijauhi oleh orang-orang, ya. Tapi di sini kamu bisa sembuh dari semua itu. Kamu mungkin tidak akan mempedulikan lagi orang yang iri sama kamu, orang-orang yang tidak suka kamu, atau orang-orang yang membenci kamu tidak akan pedulikan mereka. Karena sekarang kamu fokus kepada bagaimana cara menyembuhkan semua keadaan ini. Ya, ini yang kau rasakan ya, buat Pisces semuanya. Keadaan kamu mulai akan membaik nantinya. Karena diri kamu sendiri yang benar-benar ingin memperbaiki semua itu. Oke, buat Pisces. Dan di sini juga ada friendship. Nah, beberapa dari Pisces mungkin ya, selama ini banyak ya teman-teman yang toksik, orang-orang yang manipulatif ya, yang dulunya setiap bertemu itu ceritanya yang nggak ada yang positif, semuanya itu nggak membangun gitu ya. Nah, namun disitulah mungkin kamu healing, kamu mencoba membatasi diri kamu dengan mereka, kamu menjauhi mereka, entah mungkin ini termasuk juga pasangan kamu, karena kamu nggak mau disakiti, aku nggak mau berada di lingkungan toksik gitu ya. Dan saat mungkin kamu benar-benar kayak bertransformasi, disitulah kamu nantinya akan menemukan orang yang benar-benar kamu inginkan, orang yang kamu butuhkan. Contoh mungkin teman-teman yang satu frekuensi, dia uh, setiap jumpa itu pasti bicarakan tentang motivasi, tentang bisnis, tentang pekerjaan ya. Itu kan menjadikan motivasi juga buat kamu ya. Nah, itu yang mungkin dikatakan teman yang benar-benar positif. Nah, dan mungkin ada juga beberapa dari teman-teman kamu itu yang selalu peduli dengan kamu. Mungkin ada keadaan kamu terpuruk, keadaan kamu bersedih, dia selalu ada buat kamu. Ya, itulah. Terkadang kita itu tidak perlu banyak teman ya. Kita nggak perlu banyak teman. Kita nggak perlu menunjukkan siapa kita juga gitu loh.
Karena dengan apa yang kamu jalankan, tingkah kamu, ya, cara kamu bersikap, orang-orang sudah akan tahu kalau kamu itu adalah orang yang baik, orang yang layak buat mereka, ya. Jadi kita tidak perlu banyak teman, cukup satu tapi berkualitas, begitu. Oke. Nah, di sini ada terbaca di mana kamu akan menemukan sebuah kelompok ya, atau teman-teman yang akan memahami kamu. Mungkin yang saling support. Kalau kamu berada dalam masalah, teman-teman kamu itu akan selalu mensupport kamu, membantu kamu walaupun mungkin membantunya dengan doa. Ya, doa itu hadiah yang paling mujarab, yang hadiah yang paling istimewa ya kalau aku lihat ya. Nah, jadi inilah mungkin akan kamu dapatkan nantinya ya, Pisces. Kita akan coba lihat lagi. Apalagi yang terbaca? Ada music ya. Dan aku melihat kamu akan benar-benar kayak bahagia banget di Januari itu nantinya. Akhirnya semua keadaan kamu itu akan membaik dan kamu akan menikmati kebahagiaan ini. Ada transformasi. Perubahan kamu ini akan membuat kamu bahagia. Kamu merasa puas gitu loh dengan apa yang sudah kamu lakukan. Kenapa aja nggak dari dulu ya aku bertransformasi? Nah, terkadang muncullah pikiran-pikiran seperti itu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu tarot. Apakah yang terbaca buat Pisces? Itu tentang energi kamu tadi ya, Pisces. Kita akan coba lihat apalagi yang akan terbaca. Oh, sebentar. Jadi di bulan Januari ini akan banyak bagus ya kartunya. Tapi kita akan lihat ceritanya di kartu tarot itu ceritanya seperti apa. Jadi kartu tarot ini aku ingin mengklarifikasi kok bisa begini, kok bisa begitu, muncul energinya gitu ya. Apa yang pernah terjadi pada kamu? Apa yang pernah kamu lakukan? Ya, ini kita akan baca. Apakah kamu pernah disakiti, dikecewakan, ya. Semua akan terungkap di sini. Pisces, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, itu ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Taurus, Virgo, Capri. Ada di Impress, ada Taurus, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Pisces. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Di bottom of the deck. Sebentar. Aku melihat di sini ya. Ternyata kamu pernah ya mengalami satu kehancuran. Kehancuran di masa lalu. Di tahun 2023 atau tahun-tahun sebelumnya, hidup kamu itu penuh dengan masalah. Hidup kamu itu penuh dengan cobaan, ya, halangan, rintangan. Karena apa ya? Dan semua itu ya adalah salah satu rencana Tuhan buat kamu. Ya mungkin Tuhan akan memberikan hadiah terindah buat kamu. Ya, mungkin inilah hadiah terindah dari semesta buat kamu. Oke, buat Pisces. Salah satunya itu mungkin adalah kesempatan dan peluang ya. Kesempatan itu mungkin kesempatan untuk menemukan seseorang yang tepat yang secara tidak sengaja tanpa kamu sadari ataupun tidak ya. Kamu mungkin bertemu dengan seseorang. Ternyata seseorang itu adalah orang yang menyukai kamu. Bisa saja seseorang itu nantinya yang akan bersama-sama memperbaiki tower ini. Bersama-sama memperbaiki hidup ini gitu loh. Ya, semoga aja. Pisces, ini aku rasakan ya. Ini dia ada Ace of Wands dan ada Ace of Pentacles. Begitu juga halnya tentang masalah finansial. Walaupun keadaan kamu terpuruk dulunya, stuck di keuangan, tapi kamu punya keyakinan kalau suatu saat nanti aku akan bahagia kembali. Aku akan sukses kembali. Di situ nantinya mungkin kamu yang butuhkan teman yang baik, teman yang tulus, dia akan selalu support kamu. Itu yang membuat kamu kuat dan berani bertindak. Ya. Oke, ini dia. Ace of Pentacles dan Ace of Wands. Intinya apa yang sudah kamu rasakan ya lakukanlah. Jangan kamu tunda-tunda ataupun kamu pikirkan lebih lama lagi, enggak gitu loh. Kalau kamu sudah melihat bahwasanya ini akan membuat kamu nyaman atau hobi gitu ya, lakukanlah itu. Karena akan banyak kesempatan dan peluang nantinya yang akan muncul di hadapan kamu. Oke? Nah, di sini aku ada King of Cup. Dan ini menggambarkan King of Cup ini adalah mungkin kami itu saat ini di bulan Januari, mungkin kamu akan menikmati kesuksesan kamu.
kamu akan menikmati kebahagiaannya kamu, ya. Karena semua itu apa yang kamu manifestkan itu mungkin satu persatu terwujud. Itu membuat kamu merasa puas, perasaan aku senang dan bahagia. Walaupun di sini mungkin sedikit kesepian, karena apa? Mungkin dia yang belum memiliki pasangan atau mungkin dia berpisah dari pasangannya gitu. Sehingga akhirnya mungkin dia merasa kayak aku kesepian. Nah, namun ada kamu yang mungkin satu profesi dengan dia membuat dia merasa nyaman gitu. Ini ada King of Cup, ya. Dan ini ada Six of Cup. Oh, ini sini ya tadi ya, maaf. Ini juga ada Six of Cup. Six of Cup ini menggambarkan di mana ada seseorang di masa lalu itu akan muncul ke hadapan kamu. Jadi di Januari lagi-lagi orang di masa lalu akan muncul. Tapi siapakah dia? Ya, kita punya masa lalu banyak ya. Entah itu 1 atau 2 atau 3 ya. Intinya coba kamu pikirkan siapa kira-kira ya yang mungkin akan masuk ke dalam kehidupan kamu di tahun 2024 Januari ini. Karena seperti ada dua energi yang bahagia banget gitu ya. Dan ada seseorang di masa lalu yang melihat kamu bahagia dan dia tidak terima. Ya, ini dia. Bisa saja dia itu kayak datang ingin minta maaf, dia ingin menebus kesalahan, ya. Intinya ya terima aja dulu gitu. Urusan saat nggak sahnya ya nanti di belakang hari gitu. Ya, Pisces. Ini dia. Ada Eight of Pentacles. Nah, seseorang ini mungkin ya awalnya tuh ya dia itu kayak tidak punya apa-apa. Namun ya akhirnya dia merasakan suatu perubahan drastis kepada orang tuanya yang membuat hidup anak-anaknya ya mungkin lebih mapan. Nah, contohnya aja di Eight of Pentacles gitu ya. Ada usaha yang dilakukan oleh kamu ataupun siapapun ya yang terkoneksi dengan ini dan hasilnya akan memuaskan buat kamu. Hasil dari perjuangan kamu, ketekunan kamu di sini. Oke? Pisces. Dan lanjut di sini ada di Empress. Mungkin beberapa dari Pisces itu lagi membutuhkan kasih sayang yang tulus, bukan modus ya. Sementara ya mungkin seseorang yang saat ini yang ada di samping kamu ya, mungkin mereka bisa menunjukkan kalau kamu itu juga peduli sama, kalau dia ya peduli sama kamu begitu. Karena dia ada di Empress. Kamu itu saat ini lagi membutuhkan kasih sayang. Ya. Dan lanjut di sini ada Prince of Swords. Nah, ini juga menggambarkan kalau kamu itu udah siap tempur untuk memiliki dia. Apapun yang terjadi ya, di sini agak sedikit ngotot dia. Tapi pada akhirnya mungkin dia akan bisa memiliki itu. Oke, buat Pisces, ini terbaca. Pisces, apapun yang terbaca di sini semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya, apapun itu. Semoga kamu akan menemukan pesan-pesan positif di sini nantinya, Pisces. Oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.